Selamat siang, perkenalkan nama saya Veronica Simarmata. Saya kelas 3D Prodi Administrasi Niaga, jurusan Administrasi Bisnis. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori nilai guna, yaitu mencakup dua bagian. Yang pertama nilai guna total dan yang kedua itu adalah nilai guna marginal. Langsung saja kita lihat total utility dan marginal utility. Total ini merupakan total kalau utility merupakan kepuasan dan marginal merupakan pertambahan kepuasan seperti berikut ini. Total kepuasan dan pertambahan kepuasan. Sekarang apa itu utility? Utility ini merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh oleh seseorang atau seorang konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan ataupun memakai suatu barang ataupun jasa. Seperti ini, utility adalah suatu kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu unit barang. Bila utility bertambah, maka konsumen akan merasa puas. Dan bila utility berkurang, maka konsumen akan merasa kurang puas. Kita lanjut ke dalam contoh, misalnya, suatu ketika saya melihat sebuah salad di mana saya penasaran dengan rasanya yang belum pernah saya coba. Lalu keesokan harinya saya memberanikan diri untuk membeli salad ini. Saya membelinya sebanyak 2 buah dan total kepuasan yang saya peroleh itu adalah sebanyak 5 dan pertambahan kepuasan yang saya peroleh itu adalah 5. Lalu keesokan harinya lagi saya membeli salad ini karena menurut saya rasanya lumayan enak. Lalu saya membelinya itu 3 dan total utility yang saya dapatkan itu dari 5 meningkat menjadi 7 dan marginal utility-nya adalah 2, yaitu 7 kurang 5 sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan marginal utility-nya ini kita mengurangkan dari total utility. Misalnya hari ini total utility hari ini dikurang dengan total utility yang semalam atau yang sebelumnya. Itulah untuk mendapatkan marginal utility-nya. Nah, di sini pada saat saya membeli salad 4, total utility yang saya dapatkan ini 8 dan marginalnya itu adalah 1. Dan pada saat saya membeli 5, total utility yang saya dapatkan itu menetap di angka ke-8, di mana ini berarti saya sudah mulai bosan untuk mengkonsumsi salad. Dan marginal utility-nya adalah 6. Lalu ketika saya menambah jumlahnya lagi dari 5, 6, dan 7, total utility atau kepuasan saya itu menurun 8, 6, 3. Nah, disinilah dikatakan ketika kita mengkonsumsi suatu barang dalam jumlah yang banyak, maka semakin menurun juga lah marginal utility-nya. Nah, ini merupakan sebuah prinsip dari the law of diminishing marginal utility. Kita masuk ke dalam kurva. Nah, yang merah ini merupakan marginal utility dan yang biru ini merupakan total utility. Dimana dalam melihat ini sangat mudah, yaitu ketika saya itu mengkonsumsi 2 salad. Nah, di sini saya itu mendapatkan marginal utility-nya sebanyak 5. Nah, ini dia. Saya mengkonsumsi 2 ini dan marginal utility yang saya dapatkan itu adalah sebanyak 5. Dan saya membeli 3, marginal utility-nya adalah 2. Saya membeli 4, marginal utility-nya itu adalah 1, sampai seterusnya. Jadi marginal utility-nya itu menurun terus sampai ke -3. Dan total utility-nya ini awalnya bertambah sampai dia di titik di sini di angka 8 ini, dia itu sama-sama 8, yaitu saya itu sudah mulai bosan. Nah, lalu saya itu menurun dan menurun marginal utility saya. Kita masuk ke contoh kasus. Misalnya si Angel membeli permen Kiss dan Kopiko di sebuah Alfamart. Nilai total dari masing-masing permen tersebut adalah seperti tabel di bawah ini. Tabelnya seperti ini dari ini. Jadi ini adalah jumlah dari permen Kiss, ini adalah tingkat atau total kepuasan yang saya peroleh dari mengkonsumsi permen Kiss, dan ini adalah jumlah marginal utility dari permen Kopiko, dan ini adalah jumlah permen Kopiko yang saya konsumsi, ini adalah marginal utility. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama,
Yang pertama dikatakan adalah tentukan nilai guna marginal dari mengkonsumsi permen KIS dan permen Kopiko. Yang kedua, misalkan harga permen KIS dan permen Kopiko adalah Rp1.000. Lalu, berapakah jumlah permen KIS dan permen Kopiko yang akan dibeli oleh si Angel ketika uang yang akan dibelanjakannya adalah sebanyak 12.000? Kita masuk ke penyelesaiannya. Nah, yang ditanya tadi itu adalah ini, nilai guna marginal dari permen KIS dan nilai guna marginal dari permen Kopiko. Nah, di sini kita dapatkan nilai guna marginalnya dari pengurangan nilai guna total, di mana 32. Nah, pertama ini kan 15 dia nilai guna marginalnya. Lalu yang kedua itu 32 ini dari hasil kepuasan yang diperoleh oleh si Angel dalam mengkonsumsi permen KIS itu dikurang 15. 32 dikurang 15, 17, 42 dikurang 32, 10, 50 dikurang 42 sampai 8. Dan begitu juga dengan permen Kopiko. Nah, sampailah yang kedua permen ini dalam jumlah yang 6, masing-masing permen dengan nilai guna marginalnya ini adalah sama-sama 6. Nah, jadi uang yang dibawa si Angel yang 12.000 tadi itu mencukupi, di mana ketika ini nilai guna marginalnya sama dan jumlahnya sama, si Angel mengeluarkan uang 12.000 karena ini kita kalikan 6 kali 1.000 dari harga permen KIS dan harga permen Kopiko, yaitu 6 kali 1.000 tambah 6 kali 1.000 sama dengan 12.000. Kita masuk ke kurvanya. Nah, untuk penjelasan kurva tadi sudah saya jelaskan cara melihatnya bagaimana, dan inilah nilai guna total marginal yang diperoleh si Angel ketika mengkonsumsi permen Kopiko. Dia itu awalnya 17, ke 12, ke 11, ke 10 hingga dia menurun di angka 6 lalu meningkat lagi di angka ke 11. Lalu yang biru ini merupakan nilai guna marginal dari permen KIS. Yang pertama itu adalah 13, lalu naik ke 17, menurun dia langsung ke angka 10, dan ini dia itu angka 5 naik di angka 6, lalu turun lagi hingga di angka 2. Nah, begitu juga dengan ini, nilai guna total permen Kopiko dan nilai guna total permen KIS yang dikonsumsi oleh si Angel. Tambahan nilai guna yang akan diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi barang atau jasa akan semakin sedikit apabila seorang konsumen terus-menerus menambah konsumsi suatu barang tertentu, sehingga pada akhirnya nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi barang tersebut ditambah 1 unit lagi. Nilai guna total akan menjadi bertambah sedikit. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat tersebut adalah pada contoh ini. Nah, di sini pada saat saya mengkonsumsi salad sebanyak 5 buah, dan total utility atau kepuasan yang saya dapatkan itu sama dengan pada saat saya mengkonsumsi salad sebanyak 4, yaitu 8. Total kepuasan yang saya peroleh itu adalah 8. Dan di posisi jumlah yang kelima ini saya memperoleh marginal utility-nya itu adalah 0. Nah, inilah yang dikatakan ketika saya terus menambah jumlah konsumsi saya, maka marginal utility saya akan berkurang seperti ini. Saya menambah 6 dan 7, maka marginal utility saya adalah minus 2 dan minus 3, seperti prinsip the law of diminishing marginal utility tadi. Demikianlah teman-teman penjelasan saya mengenai teori nilai guna. Semoga video saya kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan materi ini, saya mohon maaf.